warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurnaya Zafira. Di sini aku bakal kasih tahu ke kalian salah satu wisata kuliner di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Mau tahu gak salah satu tempat wisata kuliner tersebut? Cus, lihat video aku terus ya. Nah, sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita tetap ikuti aturan prokes. Kemanapun kalian pergi, kalian tetap harus ikuti aturan prokes dengan memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Kita akan berangkat. Nah, untuk lokasinya sendiri itu adalah berada di Jalan Raja Wali, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, untuk area berparkirnya sendiri itu, area parkirnya itu tidak terlalu luas. Jadi teman-teman yang pengen ke sini cukup bisa memakai kendaraan bermotor ya. Disarankan. Nah, sekarang kita sudah sampai di salah satu restoran. Nama restorannya itu adalah Iga Bakar Cobek. Iga Bakar Cobek ini terkenal dengan rawon yang khasnya. Mau tahu rasanya gimana? Sampailah kita ke tempat makannya nih, teman-teman sekalian. Nah, rumah makannya sendiri itu berbasis ruko yang dibagi dua dan dijadikan sebagai restoran tempat makan di sekitaran Jalan Raja Wali. Nah, saat kita pertama kali masuk, aku melihat dinding dan tembok-tembok yang bernuansa Jawa klasik. Kenapa? Karena restoran-restoran di Jawa itu mengandung unsur warna yang putih dan juga coklat nih teman-teman. Dan juga ada poster Iga Bakar Cobek, lalu ada juga foto-foto, beberapa foto dari Kepulauan Jawa. Lalu ada jam dinding kayu yang kuno, lalu meja-mejanya dilapisi oleh kaca dan terbuat dari kayu. Kursi-kursinya juga ada yang terbuat dari kayu dan juga ada yang terbuat dari bahan-bahan modern seperti pada kursi-kursi pantai. Lalu ada juga yang bikin aku menarik nih teman-teman, yaitu adalah kaca. Kenapa kacanya menurutku unik? Karena kaca-kaca pada umumnya atau cermin-cermin pada umumnya itu sangatlah berbeda dari cermin-cermin biasanya. Karena cermin-cermin itu mengandung ukiran-ukiran dari khas Jawa Tengah, yaitu pada daerah Jepara. Nah, untuk kasirnya sendiri dan dapurnya sudah dilapisi dinding pembatas antara dapur dan tempat makannya nih teman-teman. Nah, untuk lampu-lampu restorannya, pemilik restoran memakai lampu-lampu gantung sebagai penerang untuk pengunjung restoran nih teman-teman. Nah, sekarang aku bakal duduk dan cari tempat dulu untuk makan rawon khas dari restoran Iga Bakar Cobek ini. Nah, kalian pasti pengen tahu banget gimana pelayanan restoran ini. Untuk pelayannya sendiri, aku dilayani oleh pelayan laki-laki yang ada di restoran tersebut. Nah, di sini aku sudah meminta izin kepada pemilik dan juga pelayan untuk merekam isi restoran ini nih teman-teman.
Nah, pasti kalian pada pengen tahu nih, pelayanannya itu seperti apa. Nah, menurut aku, pelayanannya itu sangat good achievement banget deh kalau kata aku. Pelayanannya itu baik banget karena pelayannya rela menunggu kami untuk memesan menu, karena menu-menunya itu juga lumayan banyak. Selain rawon, sebenarnya aku pengen makan yang lain, teman-teman. Cuman karena mamaku bilang tidak usah banyak-banyak ya, jadi aku memesan rawon saja. Untuk minumannya sendiri itu direkomendasikan loh oleh pelayannya untuk meminum minuman tersebut, karena minuman tersebut juga lumayan terkenal di restoran ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen kesini itu, selain makanannya enak, pelayanannya juga sangat-sangatlah bagus nih teman-teman. Nah, untuk menu-menunya sendiri sebenarnya asli banyak banget sih. Ada iga bakar cobek yang lumayan terkenal, rawon, lalu ada sop buntut juga, ada soto sulung, ada ayam kremes, lalu ada tumis kangkung, sayur sop, tahu dan tempe, juga ada es doger, es teler, es buah, es kelapa jeruk, ada Milo, ada jus, ada teh, dan berbagai macam makanan dan minuman lainnya yang nggak bisa aku sebutkan satu-satu teman-teman. Untuk harga rawonnya sendiri dan juga es teler dan es doger, harga rawon sebesar harga Rp33.000 dan harga es teler dan es doger sebesar Rp17.000. Nah, sekarang aku udah sampai di salah satu restorannya dan aku udah pesen juga. Dan yang aku pesan itu adalah rawon dan juga es doger. Es dogernya itu terkenal banget di sini. Jadi kalian mau tahu nggak rasanya tuh gimana? Cus, nanti lihat dulu ya. Nah, pertama-tama aku bakal review minuman-minumannya. Minuman yang aku pesan itu memiliki jenis yang berbeda, tetapi masih berbasis kuliner Nusantara. Apakah itu? Kalian juga pasti nggak asing nih. Nah, itu adalah es doger dan es teler, karena sebelumnya aku juga udah sebut. Jadi aku langsung saja review dua makanannya, minumannya terlebih dahulu. Yang pertama, aku bakal review minuman es teler terlebih dahulu nih teman-teman. Es teler itu minuman yang berisi potongan buah dan juga santan kelapa dengan pemanis berupa sirup. Esnya bisa dipakai itu seperti es serut atau es batu. Nah, kalian mau tahu nggak sih sejarahnya seperti apa? Nah, sejarahnya itu es teler diciptakan oleh Bapak Tukiman dan Mumijono, pedagang es campur dengan gerobak di Jalan Semarang tahun 1980-an. Es campur ini begitu enak sehingga para masyarakat dan anak-anak muda sangat mengakui kalau keenakannya itu bikin teler. Nah, makanya itu dinamakan es teler. Tapi awal mulanya itu sebenarnya ia ke Jakarta itu sebagai pedang buah aja. Nah, karena hasil untuk penjualan buah-buahnya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, keluarga mereka, seiring berjalannya waktu, ia berinisiatif untuk membuat es buah dan mereka berinovasi untuk mencampurkan beberapa banyak buah seperti buah nangka, kelapa, alpukat, sirup, dan susu. Dan tanpa diduga banyak banget orang yang suka dengan campuran buah tersebut. Nah, untuk pembuatannya sendiri yang aku lihat di restorannya itu, yang pertama-tama mereka merebus kolang kalingnya, lalu masak air dan gula pasirnya, lalu juga dipotong-potong juga nih nangka-nangkanya nih teman-teman. Terus alpukatnya itu dibelah jadi potongan dadu gitu dan dituang ke gelas saji, dan juga mereka menambahkan santan, gula cair, dan juga esnya ke dalam mangkuk minuman tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke es doger. Kalian tahu nggak sih, es doger itu juga jenis minuman yang terbuat dari campuran es, tetapi perbedaannya hanya es doger ini memakai tape saja. Es doger ini menjadi primadona loh di kota-kota yang memiliki suhu yang cenderung panas, karena dapat melepas dahaga dan memulihkan stamina itu dengan meminum es doger nih teman-teman.
Bayangin aja rasa manisnya itu bisa menyerap mulut, itu bikin ngiler banget sih. Nah, untuk asal-usulnya sendiri, minuman ini berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Ini dipercaya dulunya dimanfaatkan oleh masyarakat suku Betawi sebagai hidangan yang disajikan saat acara-acara tertentu. Pada dasarnya, es doger disepakati sebagai minuman dingin yang terbuat dari kelapa muda diserut. Kemudian di zaman dulu, pada pedagang-pedagang itu menjajankan es doger dan menjualnya dengan cara dipikul. Penjualan seperti ini pun berlangsung cukup lama hingga akhirnya terpikirkan ide untuk memanfaatkan gerobak untuk menjajakan es doger. Gerobak tersebut didorong hingga kemudian muncullah nama yang dikenal hingga saat ini, yakni es doger, yang tak lain tak bukan merupakan singkatan dari dorong gerobak. Pasti kalian belum tahu nih singkatan dari doger itu apa. Ya, dorong gerobak apalagi. Nah, beberapa juga ada yang menyebut bahwa asal-usul nama es doger mengacu kepada jajanan biasa yang ditunjukkan pada pertunjukan doger. Doger sendiri merupakan sebutan untuk penari perempuan ronggeng di wilayah Dharmasuci, Dermayon atau Indramayu, Subang, Cirebon. Karena sering dijajankan dalam acara pertunjukan tersebut, maka es yang satu ini dikenal dengan nama es doger. Nah, untuk pembuatan di restorannya sendiri teman-teman, aku bisa lihat kalau misalnya mereka itu mencampurkan dulu gula pasir dan santannya itu, lalu diaduk sampai rata, kemudian didihkan. Setelah mendidih, ditambahkan juga sirup-sirup ini teman-teman, dan semua dicampur dengan rata, lalu dipakai juga bubur mutiara, lalu didiamkan lagi, lalu es doger ini dibuat di mangkok saji, masukkan semua bahan-bahannya, dan selesai. Sudah. Nah, kalian pasti nggak asing lagi nih dengan masakan satu ini. Ya benar, ini adalah rawon. Rawon adalah makanan Indonesia yang berupa sup daging berkuah hitam dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek dari Jawa Timur, daerah Arekan juga. Dikenal pula oleh masyarakat Jawa Tengah, sebelah timur daerah Surakarta. Menu rawon ini telah ada sejak zaman kuno nih. Hal ini diketahui pada Prasasti Taji tahun 901 Masehi. Mereka menyebut rawon dengan kata rawon atau rarawan karena dicatat pada sebuah prasasti bisa disimpulkan bahwa sajian ini disantap oleh kalangan kerajaan yang mengeluarkan prasasti Taji itu. Ada pula anggapan bahwa rawon yang sangat populer ini awalnya merupakan makanan rakyat yang kemudian digemari oleh kalangan kerajaan nih teman-teman. Bukti sejarah tentang keberadaan rawon sebagai santapan kuliner kerajaan juga datang dari catatan dalam serat ulangan olah-olah warna-warni, yaitu catatan resep koleksi Istana Mangkunegaran Surakarta yang dicetak pada tahun 1926. Sudah pasti disebutkan bahwa rawon ini identik dengan warna kuahnya yang hitam dan punya aroma yang sangat khas. Tampilan itu berasal dari bahan yang bernama kluwak yang berasal dari pepohonan liar yang bijinya itu sering dijadikan bahan bumbu dapur oleh masyarakat Nusantara. Nah, rawon biasanya juga dinikmati oleh berbagai macam hidangan seperti nasi, lalu ada toge, ada bawang goreng, telur asin, kerupuk udang, dan perasan jeruk nipis. Tetapi di restoran ini mereka menyajikannya dengan nasi, tahu, tempe, toge, dan juga sambal. Nah, rawon ini juga tak hanya kompleks dan unik, cita rasanya pun tentunya pasti lezat karena banyaknya percampuran antara bumbu-bumbu Nusantara di Indonesia. Nah, untuk pembuatan rawonnya sendiri, karena aku tidak bisa mempublikasikan isi dapurnya karena pemiliknya sendiri enggan untuk mempublikasikan dapur restoran,
Jadi di sini aku bakal ceritain sedikit pengamatan aku mengenai pembuatannya nih teman-teman. Nah, pertama chefnya itu merebus air hingga mendidih. Lalu ia memasukkan juga daging sapi rebus sampai empuk katanya nih. Kenapa begitu? Biar nanti tender di mulut. Nah, setelah itu mereka memasukkan bahan bumbu halus dan sedikit minyak goreng. Lalu mereka menghaluskannya menggunakan blender. Nah, setelah itu mereka menumis sampai matang bumbu halus tersebut dan dicampurkan juga dengan serai dan daun jeruk. Lalu bumbu halus tersebut dimasukkan ke dalam air rebusan daging. Nah, mereka juga menambahkannya dengan air asam jawa, garam, gula, dan kaldu sapi. Lalu mereka mengkoreksi rasanya. Setelah dirasa sudah pas dan matang, mereka mengangkat dan mensajikannya dengan bahan lengkap. Nah, di sini kalian pasti udah lihat nih, ada nasi putih, ada juga kerupuk, ada juga tahu, dan ada juga tempe, dan ada juga sambal yang memang sudah dibuat sebelum restoran ini dibuka, dan sambalnya itu rasanya tuh manis pedes gitu, asam pedes manis gitu deh, gak seperti sambal yang pedes pada umumnya. Lalu ada juga toge yang sudah dicabut batang-batangnya nih teman-teman, karena aku pribadi itu sebenarnya tidak suka dengan toge karena batangnya. Tapi sepertinya mereka tahu deh kalau misalnya aku itu gak suka dengan batang toge. Jadi mereka mencabut-cabut batang toge tersebut agar pelanggannya merasa nyaman, termasuk aku yang bukan pencinta toge nih teman-teman. Nah, untuk makanannya sendiri itu dari mangkuknya juga. Mangkuknya itu mangkuk kaca sih, warna putih juga. Terus ada piring-piringnya warna hijau. Terus maksudnya piring-piring yang ada di sambal dan juga togenya, mereka benar-benar memisahnya tanpa mencampurkan semuanya menjadi satu nih teman-teman. Ini salah satu pelayanan restoran yang bagus karena mereka tidak mau mencampur-campurkan sesuatu yang mungkin membuat pelanggan tidak merasa puas. Jadi untuk itu kita bisa mencampurkannya sesuka hati kita ke dalam tawon tersebut. Nah, kita lanjut ke review rasanya. Cek. Nah, di sini udah datang nih makanan-makanan yang udah aku pesan. Sekarang aku bakal coba steak yang pertama. Rasanya sendiri ya, teman-teman. Coba sekali lagi ya. Itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian mau tahu di mana lokasi dari Iga Bakar, restoran Iga Bakar Cobek ini, aku akan letakkan alamatnya di detail di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke
ke channel aku dan share juga video ini ke teman-teman dan keluarga kalian yang mana tahu pengen banget untuk berkulineran di sekitar daerah Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.